Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Elma Gustiana akhirnya bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam program Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Pemirsa, selama 2 pekan lamanya, jajaran Kepolisian Republik Indonesia tengah menggelar Operasi Patuh Candi 2023 yang mengangkat tema patuh dan tertib berlalu lintas, cermin moralitas bangsa. Di Expose episode kali ini kita akan membahasnya bersama narasumber saya kali ini. Ada Kanit Lantas Polres Pekalongan Kota, Ibtu Satya Ismaya. Assalamualaikum Pak Satya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah, sehat. Tampak bugar sih memang Pak. Oke, selain mengurus Operasi Patuh Candi 2023 ini, sedang sibuk apa Pak Satya? Ini kami kebetulan kemarin baru saja mendapat kunjungan dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, juga dari Bapak Kabag Intelkam Polri dalam rangka peresmian Tugu Perjuangan di Stadion Nugeng. Kemarin memang betul-betul anggota lalu lintas Polres Pekalongan Kota super sibuk kemarin. Alhamdulillah semuanya dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah lancar ya Pak ya, kedatangan tamu besar. Ya. Oke, baik, kita ke pembahasan utama kita yakni mengenai Operasi Patuh Candi. Kalau kita tahu nih Pak, Operasi Patuh Candi ini kan memang berjalan atau digelar setiap tahun. Ya. Mungkin ada masyarakat yang belum tahu apa sih itu Operasi Patuh Candi dan seperti apa tujuannya, boleh dijelaskan Pak Satya? Ya baik, jadi Operasi Patuh Candi memang setiap tahun dilaksanakan. Ini tergelar di seluruh Indonesia, di Jawa Tengah khususnya, Polda Jawa Tengah dengan Candi Operasi Patuh Candi 2023. Ini bertujuan untuk menurunkan angka pelanggaran lalu lintas, angka kecelakaan lalu lintas, serta menurunkan angka fatalitas korban dari laka lantas itu sendiri. Juga diharapkan untuk warga masyarakat, khususnya Kota Pekalongan, agar lebih tertib dalam berlalu lintas. Oke, baik. Ini memang digelarnya setiap bulan Juli kah Pak atau berbeda-beda? Jadi setiap tahunnya berbeda. Jadi ada di tempat kita ada 5 operasi. Yang pertama itu ada operasi keselamatan lalu lintas candi. Yang kedua operasi ketupat candi. Berikutnya operasi patuh candi. Ini patuh candi. Setelah kegiatan operasi ketupat, setelah itu ada operasi zebra candi. Sebelum dilaksanakan operasi lilin candi. Jadi setiap tahunnya berganti dan bulannya pun tidak sama. Ada 5 operasi dalam 1 tahun ya Pak ya? Betul. Itu selalu urutannya seperti itu atau kadang acak-acakan gitu juga Pak? Enggak, betul. Tadi urutan sudah seperti itu setiap tahunnya. Jadi secara berurutan, tidak acak. Boleh disebutkan lagi apa saja tadi Pak? Yang pertama operasi keselamatan Operasi keselamatan lalu lintas dilaksanakan candi sebelum operasi ketupat ya. Dan kedua operasi ketupat candi itu operasi secara menyeluruh secara bisa, operasi kemanusiaan. Yang ketiga operasi patuh yang sekarang ini sedang kita laksanakan. Terus selanjutnya operasi zebra, operasi zebra, dan penghujung tahun operasi lilin candi. Itu apa Pak? Definisi dari tiap-tiap operasi itu, perbedaannya apa saja? Kenapa namanya kok berbeda-beda? Kenapa nggak disamakan saja operasi gitu loh? Ya, jadi ini operasi sebenarnya bertujuan sama dalam rangka peningkatan tertib dalam berlalu lintas. Dilihat dari nama-nama, dari operasi keselamatan, yang dulu operasi simpatik. Ini bagaimana masyarakat betul-betul memahami, mau istilahnya tertib dalam berlalu lintas di jalan. Sedangkan operasi ketupat atau operasi lilin itu operasi kemanusiaan, sifatnya operasi kemanusiaan. Jadi seperti jenengan ketahui, operasi ketupat candi kita khususnya untuk pengamanan arus mudik dan arus balik Seperti juga untuk operasi lilin kita mengamankan arus, juga pengamanan di gereja-gereja tempat ibadah.
Kalau operasi yang keselamatan, operasi patuh, operasi zebra itu dititik beratkan dalam kegiatan yang untuk betul-betul nilai jumlah atau angka dari pelanggaran itu betul-betul menurun. Gitu. Untuk yang zebra ya Pak ya? Iya. Oke, untuk operasi Patuh Candi 2023 ini sendiri, pelanggaran-pelanggaran apa saja yang menjadi sasaran Pak? Jadi sasarannya ada beberapa, di antaranya kita harus menggunakan helm SNI dalam berkendaraan, khususnya roda 2. Untuk yang menggunakan kendaraan roda 4, safety belt ya, itu wajib dipakai, yang khususnya yang pengemudi maupun penumpang ya, dipakai. Melawan arus, wah ini banyak sekali nih terjadi melawan arus di Pekalongan di Jalan Hayamuro gitu ya, yang dari arah simpang Pasar Anyar itu juga banyak terjadi. Terus di Jalan Sultan Agung, Hasanuddin itu banyak sekali terjadi melawan arus. Ini kita upayakan dengan tindakan-tindakan preemptif ya, maupun dengan represif, dengan tindakan penindakan tilang, KAPUM ya, penindakan hukum. Kita dimaksimalkan untuk pelanggaran-pelanggaran yang di jalan-jalan tadi saya sebut, melawan arus itu berkurang, minimal berkurang. Untuk pelanggaran lainnya, mengemudi dipengaruhi alkohol. Nah, ini bahaya sekali. Kenapa ini menjadi sasaran? Karena seseorang yang dalam kondisi dipengaruhi alkohol, dia tidak cakap dalam mengemudikan atau mengendarai kendaraan. Dia akan membahayakan dirinya sendiri maupun pengguna jalan lain. Sasaran berikutnya anak-anak di bawah umur ini. Ini banyak sekali. Ini kami berpesan kepada para orang tua yang anak-anaknya masih di bawah umur, yang masih SD, SMP, SMA, yang belum memiliki SIM, jangan sekali-kali diberikan motor, jangan membawa motor. Kalau ngantar mau sekolah, kesempatanlah waktunya untuk mengantar sekolah. Jangan dibiarkan anaknya dilepaskan naik kendaraan sendiri, karena mereka belum cakap ya, secara kejiwaan juga belum bisa, secara emosi dia belum bisa menguasai di jalan. Yang berikutnya lagi helm ya, helm itu sudah disebutkan belum? Helm sudah ya, helm SNI. Nah, itu diantaranya seperti itu untuk sasaran-sasaran operasi Patuh Candi tahun ini. Oke, cukup banyak ya ternyata ya Pak ya sasaran-sasarannya seperti itu. Untuk target sendiri seperti apa Pak yang diinginkan dengan terlaksananya operasi Patuh Candi 2023 ini? Target ya, tadi sebenarnya sama dengan tujuan tadi itu. Bagaimana jumlah pelanggaran yang ada di Kota Pekalongan, jumlah kecelakaan di Kota Pekalongan, dan akibat-akibat dari kecelakaan atau fatalitas itu, korban kecelakaan, semuanya menurun. Dan masyarakat ini sebagai target dari operasi ini mempunyai ada peningkatan dalam tertib berlalu lintas. Kesadarannya, ini kesadaran dari masyarakat tumbuh gitu. Bagaimana untuk terhindar dari kecelakaan lalu lintas yang berakibat fatal gitu ya. Oke. Apakah sebelum digelarnya operasi Patuh Candi 2023 ini ada sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat, Pak Satya? Ada. Jadi di kami ada unit Kamsel ya. Unit Kamsel yang dulu unit Kiaksa itu setiap saat memberikan sosialisasi tentang adanya kegiatan operasi. Entah itu operasi patuh, operasi zebra, operasi keselamatan lalu lintas atau apapun, itu pasti mengadakan sosialisasi, baik di radio-radio, di televisi, termasuk di Badai TV, atau di sekolah-sekolah. Kita melaksanakan kegiatan sosialisasi.
Oke, berarti secara langsung ya memberikan sosialisasinya ya? Ya, secara langsung. Radio, media Ya, seperti media. radio dan televisi dan juga ke sekolah-sekolah. Iya, betul, Seperti betul. itu. Itu berarti anak-anak sekolah yang dapat ya Pak ya? Kalau ibu-ibu nih biasanya kan ibu-ibu ada yang sukanya rating kanan, beloknya ke kiri kayak gitu kan. Mereka juga menyumbangkan tingkat kecelakaan Iya. seperti itu. Apakah mereka juga diberikan sosialisasi atau Itu tidak? tadi termasuk dalam apa namanya materi-materi yang disampaikan di media-media sosial, itu termasuk diantara seperti itu. Masuk di situ. Di media sosial, Di media berarti ya. sosial, Tidak iya. terkhusus khusus ibu-ibu nih harus ada harus ikut sosialisasi mengenai operasi Patu Candi itu. Tidak ada. Tidak ada Iya, ya. Secara Oke. menyeluruh. Secara menyeluruh. Baik, semua anggota terlibat Pak dalam operasi Patu Candi ini atau hanya anggota tertentu saja? Dalam operasi Patuh Candi kita hanya tertentu saja yang dilibatkan. Ini lain dengan operasi kemanusiaan seperti operasi Ketupat Candi maupun Lilin Candi. Itu semua dilibatkan. Kalau operasi Patuh Candi, Segera Candi maupun keselamatan lalu lintas candi itu tidak semuanya terlibat. Nah, tidak semuanya Iya. terlibat. Totalnya ada berapa personel yang terlibat dalam operasi Patu Candi tahun 2023 ini? Total sekitar 57. Cukup banyak ya? 57 personel. Itu disebar di seluruh wilayah Kota Pekalongan. Itu terdiri dari beberapa satuan tugas ya. Itu juga tidak hanya dari lalu lintas saja, tapi juga dari fungsi-fungsi lain, termasuk dari samapta, Oke. masuk dari bak-bak yang ada ya, bagian-bagian yang ada dari apa namanya bagian logistik, bagian SDM, semua dilibatkan di situ. Bagian TI itu ada juga di situ. Oke, tadi kan Pak Satya sempat menjelaskan bahwa memang tidak semua personel dilibatkan Iya. dalam kegiatan operasi Patu Candi 2023 ini. Apakah ada kriteria tertentu untuk personel-personel yang bisa terlibat, Pak? Kriteria tertentu nggak ada, semuanya karena ini semua melibatkan anggota Polri, semuanya punya kompetensi, semuanya yang terlibat dipandang cakap dalam pelaksanaan kegiatan operasi ini. Ya. Jadi nggak ada kriteria khusus. Tidak ada ya? Tidak ada. Oke, baik. Sebelum diterjunkan ke jalan, apakah ada pemeriksaan dan pengecekan yang dilakukan kepada para anggota yang terlibat? Ada. Pak Satya? Jadi sebelum pelaksanaan operasi, di setiap pelaksanaan operasi apapun, khususnya untuk anggota lalu lintas ya, untuk lalu lintas kita dilaksanakan pengecekan kelengkapan. Jadi sebelum kita ke masyarakat, terjun ke masyarakat, menganjurkan masyarakat agar tertib, tapi kita ke dalam harus tertib dulu. Iya. Kita kemarin sebelum operasi H-1 sudah dilaksanakan pemeriksaan, baik itu surat-surat ya, surat-surat kendaraan, STNK maupun SIM, ataupun kelengkapan kendaraan dari personil lalu lintas itu sendiri. Juga kita melaksanakan dengan Propam Polres, kita melaksanakan pengecekan surat-surat juga kepada anggota Polres Pekalongan. Iya. Gitu. Jadi Berarti semua kita cek dulu ya. dicek sebelum kita semuanya. ngecek keluar dulu ya. Ya, karena jangan sampai anggota melakukan penindakan di lapangan, tapi dia sendiri justru melakukan ini pelanggaran pelanggarannya. seperti Betul, itu ya, betul, Pak betul. Satya. Baik, untuk waktu pengecekannya itu sendiri, apakah hanya dilakukan di awal sebelum operasi digelar atau setiap hari setiap mau berangkat ke lapangan, Pak? Jadi gini, untuk penyelenggaraan operasi itu hanya dilakukan sebelum pelaksanaan operasi itu sudah dilaksanakan pengecekan kelengkapan surat-surat maupun kelengkapan kendaraan. Namun demikian kita kadang juga setiap apel pagi kita secara acak kita tunjukkan anggota maju kita cek lagi. Jadi barangkali ada yang dompet ketinggalan atau mungkin STNK-nya ketinggalan, SIM-nya pas hari itu terlambat, itu kita bisa
memberikan masukan untuk segera diperpanjang. Berarti pengecekan tetap dilakukan. Tetap dilakukan ya, tetap setiap dilakukan. hari sebelum operasi dijalankan. Betul. Oke, baik Pak Satya. Setelah ini kita akan melanjutkan obrolan kita. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Pemirsa, kembali lagi di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Masih bersama dengan narasumber kita, Pak Satya. Masih betah ya Pak ya? Siap. Oke, kalau tadi kita membahas mengenai pengecekan ya Pak. Sebelum diterjunkan ke lapangan untuk melakukan operasi Pato Candi 2023 ini, para anggota dilakukan pengecekan. Di sela-sela pengecekan, waktu itu saya dapat informasi bahwa Kasat Lantas memberikan reward dan juga punishment kepada para anggotanya yang rajin ataupun kurang disiplin. Seperti apa bentuk reward dan punishment yang dimaksud Pak Satya? Iya, jadi waktu itu ada pemeriksaan kelengkapan yang dilaksanakan di lapangan Mataram. Jadi anggota yang saat itu diperiksa, baik kelengkapan surat-surat maupun kelengkapan diri ya. Kelengkapan diri di lalu lintas itu, anggota lalu lintas ada mantel, baterai merah, borgol, itu dicek semua, diperiksa. Ketika ada yang kurang, mungkin ada kurang satu mantel atau baterai atau surat-surat, dikasih hukuman push up. Oh, push up ya hukumannya ya. Oke. Kalau yang lengkap, komplit semuanya, surat-surat maupun kelengkapan diri tadi, ada reward tersendiri dari Pak Kasat. Apa itu? Boleh disebutkan? Tidak? Ya, ada. Ada, rahasia pemirsa. Rahasia. Oke, berarti intinya ada reward dan juga punishment ya? Betul. Itu apakah sebelumnya dikasih tahu perlengkapan ini tuh wajib atau tidak seperti itu? Ya, karena itu memang apa yang saya sebutkan tadi, kelengkapan diri, mantel, terus baterai merah, ya, terus borgol, itu wajib hukumnya untuk anggota lalu lintas memiliki. Baterai merah digunakan untuk pengamanan jalur ketika dia melaksanakan kegiatan malam hari. Itu wajib hukumnya pakai baterai merah, termasuk rompi kuning itu ya, rompi itu anggota lalu lintas harus memiliki. Ya. Jadi tidak ada anggota satupun dari lalu lintas yang tidak memiliki kelengkapan diri yang saya sebut tadi itu. Berarti pasti punya Pasti ya, setiap punya. anggota pasti Ya, punya pasti seperti punya. itu. Jadi kalau misalkan tidak ada berarti dia yang lupa nggak ke bawah seperti itu ya. Betul. Oke, baik. Kita kembali ke operasi Pato Candi 2023. Apakah ada target tilang bagi para anggotanya Pak? Misalnya dalam sehari kamu harus dapat pelanggar segini seperti itu. Jadi untuk target tilang kita hanya ditargetkan khusus untuk pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata ya. Kasat mata dalam arti pelanggaran itu betul-betul kelihatan oleh petugas, seperti tidak memakai helm atau motor yang kena potnya brong itu wajib ditindak ya. Jadi target tilang untuk operasi Pato ini tidak ada. Yang ada target hanya penindakan secara etle. Etle itu yang tidak yang selain yang itu ya, yang knalpot brong maupun helm itu ya. Itu manual tuh, yang brong sama helm itu tindakan secara manual. Jadi untuk target manual tidak ada, hanya yang etle saja. Etle kita ditarget dalam operasi Pato ini selama 14 hari itu 1.400 lembar ya, lembar surat konfirmasi. Nah, jadi kalau digelar selama 14 hari berarti sehari 1.400
100 ya, 100 etele itu. Satu hari 100 etele. Ya. Sejauh ini sudah memenuhi target kah? Jadi untuk etele sampai hari ke-10 kemarin ya, berarti sebanyak 1.250. Oh, sudah 1.250. Ya, Kurang 150 lagi. Iya, betul. Hati-hati pemirsa, lengkapi kelengkapan berkendaranya ya. Iya. Jangan sampai memenuhi kuota 150-nya itu ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Berbicara soal operasi kepolisian, sebagian masyarakat pasti akan selalu berpikir penindakan di jalan, razia dan sebagainya. Seperti apa sih Pak sebenarnya kondisi penindakan pelanggaran lalu lintas yang terjadi saat ini? Dalam operasi patuh ini, Ya. dalam operasi patuh tadi yang saya sebutkan, masyarakat ini sebetulnya ini sudah tertanam bahwa setiap ada operasi masyarakat pasti mengira akan ada razia. Ya. Dalam operasi patuh ini kita tidak ada razia ya, atau stasioner. Kita hanya melaksanakan giat hunting system. Jadi hunting system tadi yang saya sebutkan tadi, pelanggaran-pelanggaran kasat mata. Kasat mata tidak pakai helm, kena roadblock, motornya tidak sesuai dengan standar gitu ya. Nggak ada spion segala macam. Jadi apa namanya tadi? Apa tadi? Bagaimana kondisi sebenarnya di Jadi kita tidak ada razia, tidak ada stasioner. Kita di beberapa satgas ya, diantaranya preemptif. Preemptif itu ada subsatgas Dikmas dan penyuluhan. Nah ini yang kita laksanakan selama ini, seperti pembagian brosur-brosur, memasakkan stiker-stiker, pembagian sembako, dan Jumat Berkah. Ini selama ini kita gencarkan Jumat Berkah. Ini kita masukkan dalam program ini juga, dalam operasi patuh. Jadi masyarakat tidak usah khawatir manakala masyarakat sudah tertib, sudah dilengkapi dengan surat-surat atau dalam kendaraan sudah memakai helm, nggak usah khawatir bahwa operasi patuh ini tidak ada giat razia di jalan. Ya, karena kalau masyarakat sendiri pasti ya, saya pribadi kalau lihat polisi berdiri aja di jalan kayaknya udah hati deg-deg ser gitu ya Pak ya, rasanya takut dirazia, padahal sebenarnya surat-surat lengkap dan semuanya aman gitu, tapi nggak tahu kenapa ada perasaan seperti itu. Kalau Bapak menanggapi hal itu seperti apa? Ya memang hal yang wajar, memang karena dulu sebelum pandemi kita pelaksanaan giat penindakan itu secara stasioner. Jadi sehari itu bisa 3 kali. Jadi masyarakat sudah ada mindset bahwa setiap ada polisi di jalan pasti ada razia atau operasi di jalan. Jadi masyarakat selalu kalau ada polisi ada perasaan yang aduh, barangkali ada yang surat ketinggalan atau bagaimana, pasti ada perasaan yang beda kalau ketemu polisi di jalan. Kalau operasi yang setelah pandemi ini, kita sudah setelah pandemi dan setelah pandemi kita tidak ada stasioner, kita hanya sifatnya preemptif, penyuluhan, ya, sifatnya kemanusiaan lah. Ya. Humanis ya? Humanis ya. Tapi saya penasaran nih, Mbak Satya sebelum jadi polisi pernah ada perasaan seperti itu juga nggak sih? Deg-degan tiap ketemu polisi di jalan? Sama, saya kira sama. Sama ya? Sekarang sudah hilang perasaan itu? Kan Anda polisinya. Oke, baik. Kita kembali ke operasi Patuh Candi 2023. Boleh dijelaskan Pak seperti apa sih mekanismenya? Jadi dalam operasi Patuh Candi ini, tadi saya sebutkan ada beberapa satgas-satgas. Ada satgas preemptif, ada satgas preventif. Ini yang dikedepankan hal ini adalah preemptif. Preemptif yaitu penyuluhan
baik itu di sekolah-sekolah, di universitas, atau nanti melalui media cetak ya, media elektronik gitu ya. Jadi dalam operasi cepat ini mekanismenya tidak mengedepankan represif, tapi yang mengedepankan preemptif. Gitu. Oke. Untuk penindakan di operasi Pato Candi 2023 ini kan memadukan dua mekanisme tilang menggunakan ITLE dan juga manual. Sejauh ini menurut Pak Satya lebih efektif yang mana Pak? ITLE atau yang manual? Sebenarnya sama efektifnya, cuma hanya untuk yang dan ini efektif, sama-sama efektif dan sama-sama membuat apa namanya efek jerah juga pada para pengguna jalan yang melakukan pelanggaran ya. Tilang manual pun ketika diadakan penilangan dia harus nanti membayar denda gitu kan, membayar denda. Sedangkan itu sama juga, setelah ditilang, setelah di capture ya menggunakan kamera ETLE yang mobile maupun stasioner, itu yang statis ya, itu juga nanti akan dapatkan konfirmasi. Setelah konfirmasi tidak ada tanggapan, nanti akan dilaksanakan pemblokiran kendaraan. Jadi sama-sama, yang manual juga ada tindakan hukum, yang ETLE juga ada tindakan hukum. Berarti keduanya cukup efektif untuk membuat efek jerah kepada masyarakat ya? Iya, betul. Oke, kalau tilang manual kan kita tahu ya, ditilang langsung kena dapat surat seperti itu ya Pak ya. Kalau ITLE sendiri prosesnya berapa lama dari dia mulai melakukan pelanggaran ketahuan sampai dia dapat surat konfirmasi ya Pak? Iya, betul. Berapa lama? Jadi setelah capture, dia nanti di dalam posko ETLE mengirimkan surat konfirmasi. Setelah dapat konfirmasi, selama 7 hari tidak ada konfirmasi dari si pelanggar itu, dalam arti tidak hadir ke posko ETLE, nanti secara otomatis dari posko ETLE akan menerbitkan surat blokir. 7 hari berarti ya Pak ya, jangka waktunya. Oke, baik. Sejauh ini dari kacamata Pak Satya selaku Kanit Lantas Polres Pekalongan Kota, bagaimana sih keadaan lalu lintas di Kota Pekalongan? Apakah warganya cukup disiplin dalam berkendara, Pak? Kalau menurut kacamata saya, selama ini memang terjadi tren yang bagus lah ya. Jadi untuk pelanggaran lalu lintas sudah bisa dikatakan menurun. Dulu waktu saya pertama di Pekalongan memang luar biasa. Kira-kira tahun berapa itu? Saya udah lama sekali, 93 saya di sini. Dari tahun ke tahun sampai saat ini, alhamdulillah sudah masyarakat saya nilai tingkat kesadaran dalam tertib berlalu lintas sudah lebih bagus. Semakin baik ya Pak ya, semakin baik. Oke, kalau kita tahu Pak bahwa SIM ini kan merupakan salah satu perlengkapan yang harus ada ketika berkendara. Seperti apa sih Pak proses pembuatan SIM? Apakah berbelit-belit dengan waktu yang cukup lama atau seperti apa? Boleh dijelaskan Pak Satya? Baik, jadi apabila masyarakat akan membuat SIM, silakan langsung ke Polres ya, ke Satpas terdekat, langsung dia mendaftarkan ya. Pertama nanti buat dokter ya, surat kesehatan itu, terus tes psikologi. Setelah itu nanti mendaftar, bayar di bank, terus ada ujian praktek maupun ujian teori. Itu 1 hari langsung jadi atau butuh waktu berapa lama Pak Satya? Itu nanti tergantung dari si yang membuat SIM ini dinyatakan lulus atau tidak. Tergantung dari orangnya juga berarti ya Pak ya, berapa lamanya itu ya. Oke, baik Pak Satya, setelah ini kita akan melanjutkan, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai.
Pemirsa, kembali lagi di program Expo Lebih Dekat Lebih Santai. Kita berjumpa di segmen 3, segmen terakhir masih dengan Bapak Satya. Oke, kita lanjutkan obrolan kita di episode kali ini, Pak Satya. Di hari ke-12 pelaksanaan operasi Patu Candi 2023 ini, seperti apa sih tren pelanggaran di Kota Pekalongan? Apakah mengalami kenaikan? Dan jika dipresentasikan dibandingkan dengan sebelum adanya operasi Patu Candi ini, berapa persentasenya, Pak? Jadi untuk pelanggaran selama operasi Patu Candi ini ada tren penurunan, dan penurunan yang sebelum kegiatan operasi pelanggarannya cenderung tinggi ya. Tinggi. Nah, khususnya melawan arus dengan penggunaan pengendara motor dengan tidak menggunakan helm. Jadi ada penurunan. Untuk dipresentasikan berapa persen kira-kira penurunan yang terjadi? Apakah cukup signifikan atau hanya sedikit saja seperti itu? Kalau dihitung-hitung cukup signifikan. Signifikan ya, Pak ya? Oke. Untuk di hari ke-12 ini Pak Satya, sudah menindak berapa pelanggaran? Dengan pelanggaran apa saja? Jadi untuk pelanggaran kita ada dua sistemnya, sistem etle yang sudah tercapture itu sebanyak 1.250 yang tadi sudah saya sampaikan. Untuk yang manual itu sebanyak 310 pelanggaran. Dengan pelanggaran apa saja? Ini kebanyakan tidak pakai helm. Mayoritas tidak pakai helm. Iya, tidak pakai helm. Ini untuk yang etle maupun yang manual. Oh, ETLA juga tidak pakai helm ya? Iya, paling banyak. Banyak. Iya. Oke, baik. Untuk angka fatalitas kecelakaan di Kota Pekalongan sendiri bagaimana, Pak Satya? Selama operasi Patu Candi, kecelakaan lalu lintas terjadi sebanyak 4 kali. 4 kali dengan korban meninggal 1, luka ringan 1, kerugian material sebanyak 26.300.000. Yeah. Itu kecelakaan apa Pak yang terjadi, Pak? Ini kecelakaan antara KPM truk dengan KPM truk di Jalan Raya Tirto. Tirto ya? Yeah. Kapan itu kejadiannya? Akhirnya saya lupa itu. Pokoknya antara selama 12 hari ini ya Pak ya. Betul. Oke, untuk titik lokasi operasi Patu Candi ini sendiri di mana saja sih Pak Satya? Titik operasi kita berpindah-pindah. Kemarin yang kita laksanakan ada di Simpang 4 pos exit Stono ya, di TL itu, depan grosir. Terus di Simpang 4 alun-alun, di Jalan Hayamuro, di bundaran Simpang Kadipolo. Oh, ada beberapa titik ya Pak ya. Ini masyarakat Kota Pekalongan yang nonton ini mungkin bisa lebih berhati-hati untuk melewati titik-titik tersebut, harus menggunakan perlengkapan yang lengkap ya Pak. Ini sebagai sebagai catatan, di titik-titik itu kita tidak melaksanakan giat razia ya. Kita hanya melaksanakan giat sosialisasi, himbauan-himbauan Kamtimas kepada masyarakat, pemberian brosur ini, pemasangan stiker pada kendaraan. Itu aja. Oke, yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi nggak ada penindakan. Baik, untuk masyarakat yang sudah terlanjur terkena tilang Pak, seperti apa proses selanjutnya? Jadi di tilang itu kan ada tanggal sidang ya. Nanti bisa langsung ke kejaksaan, diurus di kejaksaan. Oke, baik. Saya sempat melihat di sosial media bahwa ada beberapa kota ataupun kabupaten di Jawa Tengah ini yang mereka tidak hanya memberikan edukasi mengenai tertib berlalu lintas, namun juga bagi-bagi hadiah untuk para pengendara. Bagaimana dengan Kota Pekalongan? Apakah juga melakukan hal yang sama, Pak Satya? Iya, sama. Jadi kemarin kita melaksanakan di Simpang Grosir Stono maupun di alun-alun, kita memberikan hadiah kepada
para pengendara yang tertib, baik berupa helm, bingkisan snack gitu ya, sembako, kita sampaikan kepada mereka yang tertib berlalu lintas. Kalau helm ini untuk helm anak-anak. Oh, helm anak-anak. Mereka yang menggunakan helm, kita kasih helm biar lebih tertib lagi ya. Oke, berarti sempat bagi-bagi hadiah juga ya Pak Iya, ya? iya betul. Berupa helm dan juga beras, Sembako sembako. dan makanan-makanan kecil itu. Oke, itu setiap hari atau dalam jangka waktu berapa hari sekali seperti itu Pak Satya? Itu enggak setiap hari. Kita kemarin melakukan sebanyak 5 kali. Oh, 5 kali. Sejauh 12 hari ini sudah 5 kali. Rencananya 2 hari ke depan masih akan ada melanjutkan? Insya Allah nanti akan kita laksanakan gongnya nanti kita akan laksanakan pembagian sembako lagi. Itu seluruh pengendara dapat rata atau dipilih aja Pak? Ini yang acak ya? Acak yang tertib khususnya yang tertib. Khususnya yang tertib. Iya. Oke, baik. Saya dapat informasi bahwa Pak Koyim Kasat Lantas itu punya banyak program di ini. Kalau tidak salah satu programnya adalah menerapkan apel di tempat keramaian. Nah, ini boleh dijelaskan lebih detail Pak, apa saja programnya dan seperti apa bentuk kegiatan dari masing-masing programnya Pak? Jadi memang betul ini untuk Pak Kasat Lantas. Kita sebelumnya dalam pelaksanaan apel itu hanya di satu tempat ya, di Mako Zebra ya, Jalan Diponegoro. Ini setiap minggu kita lokasinya berpindah-pindah. Dikandung maksud bahwa ini loh Polantas, Polres Pelabuhan Kota itu hadir di tengah masyarakat. Masyarakat tahu bahwa pukul 06.00 WIB pagi hari, polisi lalu lintas itu sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Ini sebagai implementasi dari kebijakan pimpinan Polda Jateng hadir. Jadi ini Pak Kasat Lantas pengen bahwa masyarakat itu tahu bahwa kita itu jam 6 itu sudah ada di tengah masyarakat. Jadi nggak monoton hanya di apel di kantor saja. Itu setiap hari Pak? 1 minggu sekali. 1 minggu sekali? Ya, 1 minggu sekali berpindah tempat. Lokasi. Setiap hari? Minggu? Atau berubah-ubah? Seminggu sekali itu. Ini yang kita laksanakan ada di Ramayana, di alun-alun Matahari, di terminal, di mana ini? Mataram, ya. Di Monumen Juang. Itu setiap minggu kita berubah. Setiap hari Minggu? Enggak, setiap minggu. Setiap minggu. Seminggu sekali. Harinya? Di situ. Enggak, setiap hari. Maksudnya harinya dalam satu Senin? Senin sampai hari Sabtu. Oh, berubah-ubah ya nanti berarti? Minggu berikutnya pindah lagi. Oke. Selain model apel di tempat keramaian seperti Mataram, terus Ramayana dan tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Satya, program apa lagi yang digagas oleh Kasat? Pak Kasat Lantas ini setiap hari Senin kita ada Senin Sedekah. Senin Sedekah kita muter anggota yang apel pagi itu dengan keikhlasan masing-masing memberikan sedekah dan hasilnya nanti dikumpulkan untuk kegiatan Jumat Berkah. Itu setiap minggu. Setiap minggu. Iya. Berarti proses pengumpulan dananya di hari Senin, lalu kemudian disalurkan untuk Jumat Berkah. Pembagian makanan, berupa makanan? Iya, ini berupa makanan itu, kotak itu ya, kadang juga berupa sembako. Oh, kadang makanan jadi atau berupa sembako. Betul. Juga. Sasarannya, targetnya siapa saja? Ini sasaran kita prioritaskan pada warga masyarakat yang membutuhkan ya, membutuhkan. Kita juga ke ini seperti ke bawa-bawa beca, parkir, ojek gitu kan, kita berikan Jumat Berkah itu.
kepada mereka. Bagaimana respon dari masyarakat dengan adanya program Jumat Berkah dari Satlantas ini? Alhamdulillah selama ini mereka merasa senang, terbantu, ya, merasa memberikan support kepada kita, plus kepada kita, bahwa kegiatan yang kita laksanakan memang betul-betul sedikit bisa membantu meringankan beban masyarakat. Oke, berarti responnya baik ya responnya Pak ya? Baik. Alhamdulillah. Oke, untuk program Kasat Mengajar sendiri seperti apa? Tadi sempat sedikit disinggung di awal ya. Boleh dijelaskan lagi Pak seperti apa? Kasat Mengajar ya kemarin juga dilaksanakan di sekolah-sekolah, di SMA 3, di universitas ya. Jadi ini program kegiatan Pak Kasat Lantas memberikan giat pembelajaran di sekolah-sekolah. Ini sudah dilaksanakan, tadi sudah saya sebutkan di SMA 3, di Unikal, di STIMIK ya. Sudah kita laksanakan di SMP 6, sudah kita laksanakan. Oke, rencananya akan menyeluruh ke seluruh kota, seluruh tingkat pendidikan di Kota Pekalongan atau bagaimana? Ya, nanti ini bukan suatu program ya. Ini juga sebelum operasi patuh juga kita sudah sering memberikan pembinaan ya, seperti kegiatan pembinaan upacara itu sebagai pembina upacara ya kan, memberikan materi-materi tertib lalu lintas di tingkat-tingkat sekolah baik SD, SMP, SMA maupun di tingkat universitas. Oke, untuk materi yang diberikan sendiri dalam program Kasat Mengajar ini apa saja sih Pak? Ya ini Satya? yang berkaitan dengan tugas pokok ya, fungsi dan peran lalu lintas sendiri. Ini karena di lalu lintas itu ada beberapa unit seperti unit Rekiden ya. Rekiden itu ada pembuatan SIM ya, SIM, STNK, BPKB gitu kan. Ada unit Gakum, penegakan hukum, itu laka lantas dan tilang tadi itu. Terus ada unit Kamsel. Jadi Kamsel ini yang punya program sebenarnya, punya program dalam sosialisasi di sekolah-sekolah ya. Termasuk yang satunya lagi unit Turjawali ya. Turjawali itu yang mbak kenal ya, di pos-pos itu termasuk unit Turjawali ya, ada pengawalan segala macam. Itu materi-materi itu yang disampaikan ke pelajar dan juga pelajar itu mahasiswa. ke mahasiswa, itu dimasukkan ke situ, termasuk semuanya yang berhubungan dengan tertib berlalu lintas. Oke, cukup banyak ya Pak ya ternyata materi Banyak, yang diberikan betul. ya. Iya. Oke, dari dengan digelarnya Operasi Patuh Candi 2023 ini apa harapan dari Pak Satya setelah ini? Jadi harapannya masyarakat ini khususnya di Kota Pekalongan ini patuh dalam berkendara, tertib dalam berkendara. Baik di situ ada polisi atau tidak, ya. Tapi karena mereka dengan kesadaran masing-masing, masyarakat sudah istilahnya maulah istilah tertib lah ya, tertib berlalu lintas. Jadi dengan kesadaran sendiri itu tertib. Oke, baik. Kalau itu harapan. Kalau sekarang closing statement, saya pengen Pak Satya memberikan pesan-pesan kepada masyarakat. Silahkan. Oke, terima kasih. Ini pesan pada masyarakat, khususnya Kota Pekalongan. Diharapkan agar dalam berkendara, sebelum berkendara, dicek dulu kelengkapan-kelengkapannya, baik kelengkapan surat-surat maupun kelengkapan dari kendaraan itu. Tertib dalam berlalu lintas, hindari pelanggaran. Ini untuk menekan angka kecelakaan ya, karena ini kecelakaan juga ditimbulkan karena adanya pelanggaran. Jadi harapan saya agar masyarakat Kota Pekalongan semakin hari atau setelah operasi ini digelar
lebih tertib lagi dalam berlalu lintas. Oke, semoga lebih tertib lagi. Iya. Seperti itu. Terima kasih Pak Satya sudah Iya. hadir di Expose. Semoga operasi Patuh Candi yang kurang 2 hari lagi ini Iya, bisa betul. berjalan dengan lancar ya Pak Siap, ya. iya. Oke, baik pemirsa, itu di Expose episode operasi Patuh Candi 2023. Semoga tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas khususnya di Kota Pekalongan semakin meningkat karena keselamatan memang menjadi sesuatu yang pertama dan utama dalam etika berlalu lintas. Saya Ilma Gustiana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.